Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu bersemangat setiap hari dan tetap jaga kesehatan. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran BBQ pada semester kedua, yaitu bab keempat tentang bacaan idgham. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu idgham. Pengertian idgham. Idgham menurut bahasa adalah melebur atau memasukkan. Sementara menurut ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan atau meleburkan nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu huruf idgham. Jadi, idgham menurut bahasa itu adalah memasukkan atau meleburkan ya. Nah, idgham ada dua macam. Yang pertama, idgham bigunnah dan yang kedua, idgham bila gunnah. Kita lanjutkan pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang idgham bigunnah. Apa itu idgham bigunnah? Telah kita ketahui. Jika idgham menurut bahasa artinya adalah melebur atau memasukkan. Sedangkan bigunnah menurut bahasa adalah berdengung. Jadi nanti cara membacanya memasukkan dan didengungkan. Nah, jadi sementara arti idgham bigunnah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah dan tidak dalam satu kata. Jadi idgham bigunnah tidak dalam satu kata. Adapun huruf idgham bigunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Kita ulangi lagi, huruf idgham bigunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim. Kemudian yang kedua yaitu cara membaca idgham bigunnah. Cara membaca idgham bigunnah adalah nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu huruf dengan huruf sesudahnya dan disertai dengan dengung. Jadi setelah dimasukkan itu kita baca dengan dengung, ya. Panjang bacaan idgham bigunnah adalah 1,5 alif atau 2 harokat. Baiklah, langsung saja kita contohkan bagaimana cara membaca idgham bigunnah, ya. Sekarang perhatikan contoh pada halaman 47. Di sini ada contoh bacaan idgham bigunnah. Yang pertama ada tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham bigunnah, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Jadi tanwinnya itu adalah fathah tain yang dibacaan, kasroh tain yang dibacain, dan dhamma tain yang dibaca un. Apabila ada ketiga ini, salah satunya bertemu dengan huruf-huruf ini, maka itu idgham bigunnah. Kita cari dulu tanwinnya yang mana, ya. Ini tanwin pada huruf mim dan juga di depannya huruf ya. Jadi kita gariskan ini adalah idgham bigunnah. Kemudian yang kedua, perhatikan ada tanwin bertemu dengan nun. Tanwinnya kita cari, ini ada dhamma tain bertemu dengan nun. Nah, ini adalah idgham bigunnah. Kemudian tanwin lagi, ada tanwin bertemu dengan mim. Jadi ini ya, ini bukan ya, karena ini tidak dibaca atau dilewatkan. Karena ini tidak ada titiknya, jadi bukan huruf ya. Jadi ini tanwin bertemu dengan huruf mim, ini dianggap tidak ada. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Dan yang terakhir ada tanwin bertemu dengan waw. Tanwin di depannya huruf waw. Ini adalah idgham bigunnah. Nah, jadi silakan tandai juga di bukaan Anda ya, yang mana bacaan idgham bigunnah. Selanjutnya, nun sukun bertemu dengan 4 huruf idgham bigunnah. Nun sukun. Nah, nun sukun cuman ada satu tanda. Huruf nun ada tanda sukun, yaitu bulat ya. Bulat atau biasanya juga seperti ini, seperti setengah huruf C terbalik.
Jadi nun mati atau nun sukun bertemu dengan ya. Nun matinya kita cari. Ini nun mati bertemu dengan ya, depannya ya. Kita gariskan. Kemudian ada lagi nun mati bertemu dengan nun. Nun mati bertemu dengan mim. Dan yang terakhir, nun mati bertemu dengan waw. Nah, ini adalah contoh nun mati bertemu dengan huruf biguna. Nah, semuanya ini tidak dalam satu kata, dalam dua kata ya. Ini berbeda. Nah, likaumin ini satu kata, masuk kepada huruf kata yang sebelumnya. Yu'minun ini ada dua kata jadinya ya. Semuanya tidak dalam satu kata. Ya, jadi berbeda. Nah, begitu juga di sini. Man dengan yakul. Ya. Jadi berbeda. Dan artinya juga ini ada dua arti. Man itu siapa dan yakul yang berkata. Ya. Jadi dalam dua kata. Kalau dalam satu kata itu bukan idgham biguna. Langsung saja kita praktekkan atau kita terapkan cara membacanya ya. Silahkan perhatikan buku Ananda pada halaman 47. Kita baca dulu tanwin bertemu dengan huruf idgham biguna. Jadi yang pertama ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Kita baca sama-sama. Liqaumi yu'minun. Nah, jadi suaranya itu ada suara dengung sepanjang 1,5 alif atau 2 harokat. Kalau suara dengung itu keluarnya dari hidung. Jadi kalau hidung Ananda belum mekar-mekar itu berarti belum didengungkan ya. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama bertemu dengan huruf ya. Liqaumi yu'minun. Kita ulangi lagi. Maaf. Liqaumi yu'minun. Nah, sekali lagi sama-sama dibaca. Liqaumi yu'minun. Yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf nun. Hitatun naghfir lakum. Ulangi lagi. Hitatun naghfir lakum. Sekali lagi sama-sama. Hitatun naghfir lakum. Yang ketiga, tanwin bertemu dengan huruf mim. Hudam mir rabbihim. Hudam mir rabbihim. Sekali lagi sama-sama. Hudam mir rabbihim. Yang terakhir, tanwin bertemu dengan huruf waw. Jama'a ma law wa'addadah. Jama'a ma law wa'addadah. Sekali lagi. Jama'a ma law wa'addadah. Nah, itu tadi tanwin bertemu dengan huruf idgham. Kita lanjutkan. Nun sukun bertemu dengan huruf idgham biguna. Ya, yang pertama nun sukun bertemu dengan huruf ya. May yaqulu. May yaqulu. Sekali lagi. May yaqulu. Kita lanjutkan. Nun mati bertemu dengan huruf nun. Lan nu'mina. Sekali lagi. Lan nu'mina. Sekali lagi. Lan nu'mina. Dan yang ketiga, nun mati bertemu dengan huruf mim. Mim ma'in. Sekali lagi. Mim ma'in. Maaf, ibu salah tadi, bukan ain ya yang terakhir ya. Kita ulang lagi. Mim ma'in. Sekali lagi. Mim ma'in. Sekali lagi yang terakhir, baca sama-sama. Mim ma'in. Nah, lihat kan hidung ibu mekar-mekar, itu artinya dengung, karena dengung itu keluarnya dari suara hidung. Yang terakhir, nun sukun bertemu dengan huruf waw ya. Min waraihi. Sekali lagi. Min waraihi. Sekali lagi sama-sama.
Min waraihi. Nah, itu tadi cara membaca idgham biguna. Nah, setelah ini Ananda baca juga contoh yang Ibu bacakan tadi pada halaman 47. Kirimkan melalui voice note atau video. Kirimkan kepada Ibu ya sebagai nilai praktek. Tadi sudah Ibu jelaskan, idgham biguna adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham biguna tidak dalam satu kata. Nah, jadi jika tidak dalam satu kata baru kita bisa menjadikannya hukum idgham biguna dan memasukkan nun mati atau sukun itu kepada huruf idgham biguna atau huruf sesudahnya. Nah, bagaimana jika huruf nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf idgham biguna dalam satu kata? Apakah itu disebut dengan idgham biguna? Jawabannya tidak ya. Jadi itu bukan idgham biguna, tapi adalah izhar wajib atau izhar mutlak. Jadi jika apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham biguna dalam satu kata, itu bukan idgham biguna, tetapi namanya izhar mutlak ya. Jadi jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw dalam satu kata, itu disebut dengan izhar mutlak atau izhar wajib. Tidak boleh dibaca dengung dan juga tidak boleh dimasukkan. Jika dalam satu kata ya, maka harus dibaca jelas. Dan itu pun hanya ada 4 kata dalam Al-Quran, yaitu seperti berikut ini. Yang pertama ada bunyan. Ya, yang pertama ada bunyan, yang kedua ada sinwan, dan yang ketiga ada qinwan, yang terakhir ada dunia. Nah, pasti banyak kan dengar dunia, fit dunia. Kenapa tidak dimasukkan? Karena itu berada dalam satu kata dan bukan hukum idgham biguna, tetapi izhar mutlak, maka harus dibaca dengan jelas. Ingat, ada 4 kata dalam Al-Quran: bunyan, sinwan, qinwan, dan dunia. Nah, insya Allah sampai sini mengerti ya penjelasan Ibu. Seperti biasa, jika Ananda masih belum mengerti, boleh Ananda tanyakan langsung kepada Ibu Iza ya. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya hari ini Ananda lafalkan contoh bacaan idgham yang Ibu bacakan tadi dan kirimkan, boleh voice note atau videonya ya, kirimkan kepada Ibu. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.